Untuk mengenang jasa salah satu pahlawan di Provinsi Jambi, Kolonel Abun Jani, yang merupakan satu di antara pahlawan asal Jambi. Dia merupakan seorang pejuang Jambi pra dan pasca kemerdekaan. Jasanya terhadap Jambi membuat namanya dikenang. Selain itu, namanya juga diabadikan pada nama fasilitas umum seperti rumah sakit dan jalan. Kolonel Abun Jani dilahirkan di Batang Asai, Sarko, Sarolangun, Bangko, Jambi, 24 Oktober 1918. Dia adalah seorang pejuang asal Jambi. Kolonel Abun Jani adalah anak seorang Demang yang berkedudukan di Rantau Panjang, Batang Asai, yang bernama Demang Makalam. Demang Makalam berasal dari Pondok Tinggi, Kerinci. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Berdasarkan data sejarah, sejak kecil Abun Jani telah mendapat asupan pendidikan yang layak. Ayahnya yang merupakan seorang Demang memberi kesempatan untuk anak-anaknya bersekolah di lembaga pendidikan formal sampai akhirnya memiliki peran besar dalam memimpin pasukan di Jambi. Berdasarkan makalah yang ditulis sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, yang kini telah almarhum pada tahun 1926, Abun Jani bersama kakaknya M. Kamil dikirim ke Jambi untuk bersekolah di bawah asuhan Ali Sudin, keponakan Makalam, yang bekerja di klerek atau juru tulis di kantor kontrolir Jambi. Tidak sampai di sana, atas beberapa pertimbangan, Makalam menitipkan keduanya pada seorang teman berkebangsaan Belanda yang bekerja di BPM. Dari sanalah keduanya akhirnya mulai mahir bahasa Belanda. Secara berturut-turut, pada tahun 1931, Abun Jani berhasil menamatkan pendidikan di HIS selama 7 tahun dan pada tahun 1934 menamatkan pendidikan di Mulo, Bandung. Pada 1940, Abun Jani mengikuti pendidikan di Moscivia di Bandung, tetapi tidak tamat karena berlangsungnya pendudukan Jepang, tertulis dalam makalah itu. Meski begitu, saat pendudukan Jepang itulah Abun Jani menamatkan pendidikan di Sodan Kaukun Renjo atau Sionanto di Singapura selama 1 tahun. Abun Jani kemudian diangkat sebagai asisten Ki Imuratio. Pendidikan militer ini kemudian diteruskan ke Akademi Militer Gyugun di Pagar Alam Lahat dengan pangkat tamatan Letnan II atau Soy. Alumni pendidikan Angkatan Darat atau Kanbu Koikutai, Jepang ini merupakan cikal bakal tentara nasional di masing-masing daerahnya. Karir militer Abun Jani dimulai pasca kemerdekaan pada 22 Agustus 1945. Abun Jani merintis terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang merupakan bagian dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR nantinya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selanjutnya, Abun Jani diangkat sebagai Komandan BKR Daerah Jambi dengan jabatan kolonel hingga tahun 1949. Jabatan Kolonel Abun Jani adalah Komandan Kodam Garuda Putih Jambi. Berawal dari beredarnya berita proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, para pemuda Jambi langsung bergerak cepat dalam menyatakan kemerdekaan Jambi. Bendera merah putih berkibar di puncak menara air. Sementara itu, prajurit lain menurunkan bendera Jepang atau Hinomaru di kantor pengadilan Jepang, lalu menaikkan bendera merah putih. Singkatnya, pada 22 Agustus 1945, bendera merah putih berkibar di Jambi dan beberapa kota lainnya di Karesidenan Jambi. Dalam karir militernya, peran besar Abun Jani dalam menunjang perjuangan di masanya adalah membentuk Badan Keuangan Perjuangan yang memobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan menyisihkan 10% keuntungan untuk perjuangan. Dalam usahanya, Abun Jani memobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan menyisihkan 10% keuntungan untuk perjuangan. Dana itu untuk membantu pemerintah pusat, di antaranya sewa beli pesawat Catalina RI-05 sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Yogyakarta dalam jaringan pemerintahan. Usaha tersebut selain dapat membantu perjuangan pemerintah pusat, sewa beli pesawat Catalina RI-05
sebagai pesawat penghubung ke Sumatera Barat maupun Yogyakarta dalam jaringan pemerintahan. Abun Jani juga memasuk perlengkapan dan perbekalan pasukan dengan sistem barter komoditas lada, vanili, karet, dan lain-lain. Hal yang tak kalah penting, kepemimpinan Letnan Kolonel Abun Jani adalah dengan pengalamannya sebagai Sudantyo Gyun-gun dari tahun 1942 hingga 1945. Abun Jani mempunyai kemampuan bahasa Belanda, Inggris, dan Jepang. Belakangan itu juga menjadi modalnya yang sangat berguna dalam kiprah di dunia bisnis selepas menanggalkan karir militernya. Kolonel Abun Jani tutup usia di Jakarta pada 28 Desember 1979. Jasadnya dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Dia tidak dimakamkan di makam pahlawan, meski jasa-jasanya bisa menempatkannya ke sana. Meski begitu, namanya kini masih dikenal. Nama besar Abun Jani terpampang sebagai nama jalan di Jambi, juga di beberapa kota lain. Selain itu, seperti di Bangko, Merangin, yang tak jauh dari tanah kelahirannya. Namanya dijadikan nama rumah sakit umum daerah atau RSUD di sana. Kini, kediamannya masih berdiri kokoh di Telanai-Pura, Kota Jambi. Rumah itu kini sudah didiami keluarga dan keturunannya. Sarli Aprianti, JEK TV, melaporkan.